Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia di akhir pekan ini bersama Ana dan juga Celia. Kalau Celia, akhir pekan sudah ada rencana mau pergi kemana? Sudah ada list-listnya Ana, dan kita akan informasikan ini untuk pemirsa. Untuk Anda nikmati di libur akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga teman Anda pemirsa. Ini Anda bisa menjajal tumpak selo di Lumajang, Jawa Timur. Ya betul sekali, karena di lokasi wisata ini para pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan dan juga kesejukan serta bisa menguji adrenalin dengan mengendarai motor ATV. Bagaimana keseruannya? Berikut kabarnya untuk Anda. Wisata Tumpak Selo yang terletak di Desa Petahunan, Kecamatan Sumber. Pengunjung bisa. Ya, selain informasi tadi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda, ini adalah Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pemirsa, karena menyimpan keindahan alam yang juga memesona. Pengunjung bisa camping di tepi telaga buatan yang berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Konon ini keindahannya ini mirip dengan Ranu Kumbolo di Gunung Semeru. Penasaran? Kita simak liputannya pemirsa. Ini adalah Ranu Kumbolonya Pati, Jawa Tengah yang berada di Pegunungan Kendeng, tepatnya di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, dan bernama Embung Terpus. Karena berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, maka tidak berlebihan jika hampir mirip dengan Ranu Kumbolo yang berada di Gunung Semeru, Jawa Timur. Untuk menuju ke Telaga Buatan atau Embung Terpus ini dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dari Kota Pati menuju ke selatan atau arah Kabupaten Krobogan. Di Embung Terpus ini pengunjung bisa mendirikan tenda untuk camping ataupun sekedar mancing. Keindahan Pegunungan Kendeng sangat terlihat di sekitar Embung Terpus ini. Jika malam datang, keheningan dan dinginnya Pegunungan Kendeng menambah damainya berkemah di tepi Embung Terpus. Semilir angin malam dan berkecipaknya ikan di Embung Terpus menjadi hiburan yang asyik. Terbitnya matahari dari balik Pegunungan Kendeng ini dinantikan para pengunjung yang berkemah di pinggir Waduk Terpus. Di sini itu lokasinya hampir mirip dengan Ranu Kumbolo. Sehingga orang Pati kalau tidak ke sini ya rugi. Telaga Buatan di puncak Pegunungan Kendeng Pati mempunyai luas sekitar 3 hektar. Sejak dibangun pada tahun 1982, embung ini hanya dimanfaatkan untuk pengairan pertanian saja. Kini, pihak desa berencana mengembangkan Embung Terpus menjadi objek wisata unggulan di Pegunungan Kendeng Utara. Wisata air cukup mendukung untuk pemancingan, dan juga untuk pengairan. Dan saya kira untuk lokasinya cukup strategis dan cukup menarik untuk didatangi wisatawan. Para pengunjung berharap potensi wisata Embung Terpus ini bisa tergarap dan menjadi Ranu Kumbolonya Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada satu lagi lokasi wisata yang harus Anda kunjungi jika pergi ke Pulau Dewata, yakni menikmati terbitnya matahari dari ketinggian 1.300 meter di Gunung Batur, Bali. Bahkan dari punggung Gunung Batur ini Anda bisa melihat penampakan 3 gunung sekaligus. Berbicara keindahan alam Bali, tampaknya tak akan ada habisnya. Satu di antaranya, wisata tur ke Gunung Batur yang terletak di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Untuk menikmati wisata ini, para wisatawan terlebih dahulu menyewa mobil yang akan membawa mereka ke punggung Gunung Batur. Wisatawan akan dibawa menuju spot untuk menyaksikan terbitnya matahari dari ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut. Di tempat ini, wisatawan bisa menyaksikan terbitnya matahari dari celah bukit Desa Trunyan. Bahkan, jika kondisi cerah,
Para wisatawan akan melihat langsung 3 gunung yang ada di Bali dan Nusa Tenggara Barat, yakni Gunung Agung, Gunung Abang, dan Gunung Rinjani. Wisata tur Batur ini sangat diminati oleh para wisatawan dari Korea. Untuk harga Bu ya, itu tergantung rutenya, karena ada beberapa rute, ada yang ngambil sunrise saja, ada yang ngambil sunrise dipakai dengan black lava, dan ada juga yang ngambil sunrise dipakai dengan black lava, black sand, dan hutan pinus. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan keindahan sunrise dari ketinggian Gunung Batur, Anda bisa mencobanya dengan datang ke kawasan Kintamani dengan membayar sewa mobil Rp600.000 untuk 3 orang. Siap-siap terpukau dengan keindahan alam di Kabupaten Kintamani, Bali. Dari Bangli, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Oke pemirsa, kalau tadi kita melihat tempat-tempat wisata, kali ini saya mau ajak Anda untuk kuliner. Bagi Anda, para pecinta buah melon, di Kudus, Jawa Tengah, ini ada perkebunan melon premium jenis Fujisawa dari Jepang yang ditanam di kebun hidroponik dengan konsep greenhouse. Ya, rasa melon Fujisawa yang manis dan renyah ini menjadi buruan masyarakat, apalagi menikmatinya langsung dari kebunnya. Seperti apa pemirsa? Berikut liputannya untuk Anda. Terletak di Desa Besito, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdiri perkebunan melon sistem hidroponik yang berkonsep greenhouse. Adalah Sulaiman, warga setempat beserta beberapa rekannya yang mengelola kebun melon berukuran sekitar 20 kali 50 meter tersebut sejak 3 tahun yang lalu. Di dalamnya terdapat peranti hidroponik lengkap dengan pipa air sebagai pendukung sirkulasi pengairan. Peranti hidroponik itu berupa wadah memanjang yang tertutup styrofoam yang berlubang. Lubang-lubang itulah yang menjadi tempat melon ditanam dan tumbuh. Melon yang ditanam di kebun greenhouse tersebut yaitu adalah melon Fujisawa. Melon Fujisawa sendiri dari tampilannya terlihat bulat namun ukurannya tidak terlalu besar. Di bagian kulit nampak guratan seperti jaring yang jika dibelah, daging buahnya pun berwarna kuning kemerahan. Melon Fujisawa menjadi primadona para pelanggan. Selain rasanya yang manis, daging melon pun terasa crunchy atau renyah saat digigit. Saat panen tiba, melon Fujisawa langsung habis terjual. Melon Fujisawa ini rasanya agak itu ya, crunchy ya, dagingnya itu keras tapi nggak keras, artinya ketika digigit itu ada tekstur krenyesnya gitu. Terus rasanya manis. Dan memang dagingnya itu berbeda dengan melon pada umumnya, warnanya agak kekuningan. Kalau pada umumnya kan hijau gitu, hijau putih. Ini agak kekuningan, memang ini well banget. Rasanya juga di mulut pecah. Menanam melon dengan konsep hidroponik greenhouse bukan tanpa tantangan. Serangan hama menjadi salah satu kendalanya. Jika tidak segera ditangani, seluruh melon akan habis dilumat hama. Untuk itu, perlu adanya pengawasan secara berkala setiap hari. Kita semacam penjualannya itu mungkin di supermarket, bisa di hotel-hotel atau rumah makan besar itu yang menyediakan ini. Biasanya itu. Jadi kalau di pasaran hitungannya di pasar tradisional jarang kita temui untuk semacam ini. Terus kalau yang pembeli yang sudah pernah ke sini itu dari mana saja, kota-kota mana saja biasanya Pak? Iya, ada Jepara, ada Kudus. Melon Fujisawa dijual dengan harga berkisar antara Rp35.000 per kilogram. Jika ada yang menghendaki per buah,
pengelola mematok harga antara Rp35.000 sampai Rp40.000. Bagaimana? Anda penasaran menikmati melon Fujisawa ini? Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, apakah Anda penyuka seblak? Nah, kalau suka seblak, menikmati sajian seblak dengan cara direbus mungkin sudah terlalu mainstream. Nah, bagaimana jika menikmati seblak ini disajikan dengan cara digeprek? Siapa yang tak kenal seblak? Hidangan paling populer bagi semua kalangan yang dimasak dengan cara direbus. Seblak geprek bisa Anda temukan di kedai Denken Karya Ratih. Disajikan dengan cara unik dan berbeda, menggunakan mangkok yang terbuat dari tanah liat dan tidak berkuah namun digeprek dengan tambahan keju mozzarella. Kedai seblak sudah menjadi salah satu jujukan khususnya bagi penggila kuliner pedas. Sensasi berbeda yang dihadirkan dari penyajian kuliner inilah yang selalu dicari warga. Selain seblak geprek, menu yang tak kalah menarik yaitu seblak prasmanan. Pembeli bisa memilih aneka topping dengan cara prasmanan. Harga toppingnya pun bervariasi mulai dari Rp500 hingga Rp5.000. Ya, enak. Pedasnya nendang. Kalau yang beda di tempat lain apa Mbak? Kalau yang ini ada mozzarella-nya Mas. Aci sama sebelah aci isi telur. Rasanya gimana Mbak? Rasanya pas, kulitnya pas, pedasnya pas. Sini seblak geprek. Geprek terus rasa aci juga ada. Kalau untuk komposisinya sendiri gimana? Kalau untuk seblak geprek sama seblak prasmanan, cuma dari pengolahannya kita yang beda. Kita dari 500 sampai ke 5.000. Kalau untuk satu porsinya Mbak? Untuk satu porsinya kita tergantung dari ambilnya ya. Kalau kita kan karena model prasmanan jadinya tergantung ngambilnya berapa. Setiap harinya tak kurang dari 50 porsi seblak selalu habis terjual. Sementara saat akhir pekan atau hari libur, penjualannya bisa melonjak lebih dari 100%, yakni sekitar 50 hingga 100 porsi setiap harinya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasangan selebritas Tarik Halilintar bersama dengan Alia Mas Said hari ini resmi melangsungkan pernikahannya. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini CCTV merekam kecelakaan maut 2 pelajar terpental hingga masuk ke kolong mobil dan terseret mobil sejauh 5 meter. Setelah motor yang dikendarai pelajar tersebut alami adu banteng dengan sebuah mobil box di Temanggung, Jawa Tengah. Ya pemirsa, inilah detik-detik kecelakaan maut adu banteng antara sepeda motor yang dikendarai oleh 2 pelajar dengan sebuah mobil box di Jalan Catgawen di Temanggung, Jawa Tengah pada Jumat siang. Sepeda motor tersebut melaju dari arah Parakan menuju Kledung. Namun saat kedua pelajar tersebut hendak menyalip sebuah truk yang berada di depannya, sang pelajar dengan kencangnya langsung gunting kanan masuk ke jalur lawan tanpa terlebih dahulu melihat kondisi jalur. Lalu dari arah berlawanan terlihat sebuah mobil box melaju kencang dari arah Kledung menuju Parakan hingga akhirnya adu banteng antar pelajar dan mobil box tak terhindarkan. Selain belum memiliki SIM, diketahui kedua korban pelajar tersebut baru saja mengikuti kegiatan ospek di sekolah dan tengah menempuh perjalanan arah menuju pulang. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kristen Parakan lantaran alami luka serius dan patah tulang. Sementara satu korban yang terseret mobil hingga kini belum sadarkan diri.
Informasi lainnya pemirsa, ini dipicu oleh persoalan asmara. 2 orang nenek-nenek di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terlibat perkelahian sengit di tengah keramaian pasar. Dan video aksi duel layaknya petarung jalanan tersebut viral di media sosial hingga membuat kehebohan. Dalam rekaman video berdurasi hampir 1 menit yang berada di media sosial, terlihat 2 orang nenek-nenek terlibat perkelahian sengit di tengah keramaian di sebuah pasar tradisional Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kedua nenek yang telah berusia rendah tersebut terlihat berkelahi layaknya petarung jalanan. Aksi saling jambak dan saling banting antar keduanya pun tak terhindarkan. Upaya untuk memisahkan kedua nenek yang terlibat perkelahian pun berlangsung dramatis. Sejumlah pedagang terlihat sempat kesulitan memisahkan kedua nenek yang sudah tersulut emosi. Kedua nenek tersebut diketahui bernama Wapoha 70 tahun dan Waimu 56 tahun. Belakangan terungkap penyebab perkelahian dipicu masalah asmara. Persoalan ini bermula saat nenek Waimu mencurigai suaminya telah berselingkuh dengan nenek Wapoha. Bahkan sempat terhembus kabar keduanya akan menikah. Ditambah lagi nenek Wapoha kerap mendatangi suami Waimu. Waimu yang terbakar api cemburu akhirnya bertemu dengan nenek Wapoha di pasar hingga terlibat perkelahian sengit. Begini, bapaknya ya sangkap juga kita punya anak atau bapaknya. Padahal itu Waimu katanya dia sangka sama dia suka saya. Begitu paling. Ya, tidak pernah saya begitu saya. Usai videonya viral di media sosial dan membuat heboh, aparat kepolisian dari Polsek Kontunaga memediasi keduanya untuk didamaikan, mengingat usia kedua nenek yang sudah tua dan masih ada hubungan keluarga. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi berikutnya ini tidak patut dicontoh karena hanya gara-gara berdebat soal pertanyaan lebih duluan mana antara ayam dan telur. 2 pria yang sedang pesta miras di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara terlibat pertengkaran hebat hingga berujung maut. Ya, korban ini akhirnya tewas ditikam akibat tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, pemirsa. Sesosok tubuh pria tergeletak berlumuran darah di depan sebuah gereja di Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban diketahui bernama Kadir Markus, warga Desa Lakapera, Kabupaten Buton Tengah. Korban tewas ditikam kawan minumnya saat sedang berpesta miras. Peristiwa pembunuhan terjadi hanya gara-gara masalah sepele. Awalnya, pelaku bernama Derek mendatangi korban yang sedang bekerja dan mengajaknya untuk minum minuman keras. Saat mabuk, pelaku melontarkan pertanyaan kepada korban soal mana yang lebih dahulu, ayam atau telur, hingga keduanya terlibat sebuah perdebatan. Pelaku yang diduga dalam pengaruh alkohol langsung emosi dan pulang mengambil badik. Sementara korban yang hendak pulang sempat dikejar oleh pelaku dan langsung dihujani tikaman berkali-kali hingga korban tewas di depan gereja. Usai menikam korban, pelaku lalu menyerahkan diri ke Polsek Tongkuno. Bermula yang diduga pelaku dan korban mengkonsumsi miras bersama-sama dan saksi lainnya. Lalu terjadi selisih paham tentang apakah telur atau ayam yang lebih duluan. Sehingga terjadi selisih paham yang menyebabkan terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan. Guna proses penyelidikan, saat ini pelaku bersama barang bukti berada di Polres Muna. Keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, selain perdebatan telur dan ayam, lalu apa yang menyebabkan pelaku nekat menghabisi nyawa rekannya? Kita sudah terhubung dengan AKP Laode Arsangka yang merupakan Kasat Reskrim Polres Muna. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Pak Kasat, selamat siang. Oke, Pak. Selamat sore, Ibu. Boleh Anda sampaikan bagaimana perkembangan dari kasus ini, Pak, sejauh ini?
Jadi saat ini kami sudah melakukan penyidikan terhadap perkara ini dan tersangka kami sudah amankan bersama barang bukti yang ada. Oke, Pak Kasat, awalnya ini tersangka informasi yang kami dapatkan menyerahkan diri, tapi sebenarnya kejadian awalnya seperti apa, Pak? Kejadian awal itu berawal dari pesta konsumsi minuman keras di suatu tempat. Kemudian terjadilah perdebatan antara korban dengan terduga pelaku. Setelah itu terjadi perdebatan itu, akhirnya yang terduga pelaku yang saat ini dijadikan tersangka pergi ke rumahnya untuk mengambil sebilah badik dan melakukan penikaman terhadap korban tersebut. Oke, untuk motif pelaku, Pak, apa betul hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan antara ayam dan telur, atau ada motif lainnya, mungkin dendam pribadi atau seperti apa? Hingga saat ini kami belum menemukan dendam pribadi. Namun perdebatan tersebut bukan sebatas masalah telur atau ayam yang duluan, tetapi ada beberapa hal yang diperdebatkan sehingga perdebatan tersebut memicu pertengkaran yang lebih jauh sehingga berakibat pada penikaman dan meninggal dunia, demikian. Oke, Pak, saat ini barang bukti apa yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Saat ini kami mengamankan baju korban, kemudian sebilah badik yang diduga kuat adalah milik tersangka. Oke, Pak Laude, untuk delik yang dikenakan kepada tersangka ini apakah kemudian ada ancaman terhadap hukuman karena pembunuhan berencana atau seperti apa? Sampai saat ini penyidik belum menemukan bukti tentang perencanaan pembunuhan. Namun saat ini tersangka kami sangkakan melanggar pasal 338 KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Oke, untuk saat ini Pak Kasat, apa hubungan antara korban dan juga pelaku? Apakah memang mereka ini berteman atau seperti apa, Pak? Antara korban dengan pelaku, menurut keterangan yang kami kumpulkan, mereka itu tidak saling mengenal. Namun di kelompok pesta miras tadi, ada teman-teman mereka yang saling mengenal. Namun saat itu memang sebelum kejadian terjadi pesta minuman keras bersama antara korban dengan tersangka. Oke, Pak, apakah sudah didalami mungkin dari pelaku ini, apakah sebelum melakukan pesta miras ada berselisih paham mungkin dengan keluarganya atau temannya, Pak, yang akhirnya memicu? Enggak. Jadi hingga saat ini kami belum menemukan kesalahpahaman sebelum kejadian ini. Oke. Baik, terima kasih AKP Laude Arsangka, Kasat Reskrim Polres Muna sudah bergabung memberi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Pak. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa karena di Boyolali ini ada kuliner yang terkenal dengan olahan sapi yang legendaris. Ya, betul sekali, ada kuliner lainnya yang unik dan juga lezat. Salah satunya adalah ayam gosok kemebul yang selain rasanya enak, cara penyajian kuliner ini mirip seperti steak, yaitu di atas loyang yang dipanaskan. Bila Anda berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah, jangan lupa menikmati kuliner olahan ayam yang satu ini. Ya, ayam gongso kemebul. Kemebul artinya keluar asap. Ayam gongso kemebul bisa Anda jumpai di rumah makan Rumah Gongso di wilayah Ampel, Boyolali. Selain memiliki rasa yang enak dan lezat, cara penyajiannya juga berbeda, yaitu di atas loyang panas, seperti steak hot plate. Ayam gongso kemebul di sini terkenal karena bumbunya yang meresap hingga ke dalam daging. Tekstur ayamnya pun lembut dan rasanya gurih. Ayam gongso kemebul dimasak dengan bumbu yang khas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan juga bumbu lainnya.
Maka tidak heran tempat makan yang satu ini menjadi jujukan bagi pecinta kuliner. Para pelanggan juga datang dari berbagai daerah. Selain dari Boyolali juga datang dari Semarang, Salatiga, dan Solo. Jadi ayam gongso kemubul. Gimana rasanya? Rasanya enak, terus bumbunya terasa banget sampai ke dalam tulang-tulangnya. Jadi ketika diisep-isep itu enak. Terus rempahnya juga pas, tidak terlalu kurang, tidak terlalu tajam sekali. Membedakan ya karena hot platter, kemudian itu kan ada agak kuah sedikit gitu. Jadi ada kuah, rasanya hampir sama kayak apa ya, saus-saus tiram gitu deh, tapi gongso sih. Jadi perpaduan antara saus tiram dengan gongso ayam. Sebenarnya di sini spesial ayam dan bebek olahan kayak gongso kemebul pakai hot plate gitu. Yang di Bele kayaknya belum ada gitu. Terus gongso royong yang ada macam-macam gitu. Terus bumbu hitam juga ada. Untuk harga gimana? Harga sangat bersahabat. Sekitar ada yang paket 26.000 udah sama nasi sama minum. Ada yang reguler sekitar per orangnya ya 30.000 lah. Gitu. Harga ayam gongso kemebul sangat terjangkau, antara Rp26.000 hingga Rp30.000 per porsi. Tempat ini juga menyediakan olahan ayam lainnya seperti ayam bumbu hitam, ayam gongso royong, dan juga ayam kremes. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Septono, TV One mengabarkan. Terima kasih, masih kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di mana ada sebuah kapal kayu yang membawa puluhan penumpang ini tenggelam di perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Puluhan penumpang kapal tersebut sempat terombang-ambing di laut sebelum akhirnya diselamatkan. Video amatir yang beredar di media sosial ini memperlihatkan sebuah kapal menghampiri puluhan orang yang terombang-ambing di laut setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Peristiwa ini terjadi di perairan Palmata Kecil, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat petang kemarin. Dari informasi yang diperoleh, kapal penumpang KM Samarinda yang sehari-hari beroperasi mengangkut penumpang dari Pulau Palmatak ke Pulau Tarempa dan sebaliknya itu membawa sekitar 40 penumpang dengan tujuan Pulau Palmatak. Laporan yang meninggal berjumlah 3 orang. Jenazah sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Berdasarkan informasi, seluruh penumpang kapal telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke darat. Dari 40 orang penumpang kapal yang naas tersebut tercatat 37 korban berhasil diselamatkan dan 3 orang korban ditemukan tewas. Dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kurnia Syafullah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, hari ini beragam sekali informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Apalagi tadi soal ayam dulu atau telur dulu. Kalau Anda jawabannya apa? Aduh, ini pertanyaan kontroversial yang susah untuk dijawab. Mungkin pemirsa tahu jawabannya. Oke, selain itu juga tadi kita sudah hadirkan pemirsa untuk akhir pekan Anda ada kuliner, ada buah melon. Dan juga tadi kita hadirkan wisata-wisata yang sangat menarik yang bisa Anda dan juga pemirsa gunakan ini sebagai bucket list di akhir pekan ya. Betul sekali, mungkin salah satunya saya mau coba ya. Tapi informasi tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami pamit terlebih dahulu. Saya Natelita. Dan saya Sally Alexandra pamit undur diri. Sampai jumpa pemirsa.